Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarain satu hal yang mungkin sedikit menarik ya teman-teman. Satu hal yang mungkin sedikit terlupakan, yang mungkin aja berguna buat teman-teman. Ya, jadi gini, saya mulai dari satu kasus ya. Kita kan selama ini membahas NPD di channel ini. Kita selalu membahas dari sisi teman-teman yang bersinggungan langsung dengan seorang NPD. Saya selalu memberikan contoh seseorang yang memang dia punya hubungan erat dengan seorang NPD kan. Misalnya anak dari seorang NPD, atau teman dari seorang NPD, atau misalnya pasangan kalian adalah seorang NPD. Nah sekarang kita ambil dari sudut yang lain gitu ya. Ada nggak di antara kalian gitu ya, yang mungkin punya kenalan atau kerabat yang seorang yang mungkin saja di NPD, tetapi kalian tuh nggak pernah bersinggungan sama dia sebenarnya. Kalian nggak pernah bersinggungan, kalian nggak pernah berinteraksi misalnya dalam hal waktu yang lama. Kalian merasa nggak ada apapun dengan dia, gitu ya. Tetapi suatu hari ketika kalian bersinggungan dengan dia, hasilnya kalian dimanipulasi. Dan kemudian kalian bingung, kenapa itu bisa terjadi sedangkan saya nggak ada kasus apapun dengan dia, gitu ya. Nah, hari ini saya mau bahas ya, karena ini adalah salah satu ciri dari NPD yang sering terlupakan. Oke? Baik, mari kita mulai. Ingat ya guys ya, saya pernah bahas bahwa seorang NPD itu kan bisa jadi sangat penendam sama orang. Ketika misalnya dia dibuka atau dikritik kesalahannya, ya. Tetapi sebenarnya saya juga pernah bahas di video ini ada satu lagi ciri NPD, yaitu bagi seorang NPD ketika misalnya dia mengharapkan sesuatu dari orang tertentu dan dia tidak mendapatkan itu dari orang tersebut, walaupun orang tersebut nggak tahu, gitu ya. Bagi dia itu adalah sebuah penghinaan dan dia bisa merasa sangat dendam dengan hal itu. Oke? Ini adalah satu ciri NPD yang sering terlupakan oleh kita. Dan saya akan bahas ini buat teman-teman. Oke? Untuk mudahnya, saya akan langsung menggunakan contoh di dalam kasus seperti ini. Oke? Dan saya akan menggunakan diri saya sebagai contoh. Tetapi, supaya ini mudah diceritakan, anggap saja cerita saya ini adalah cerita yang fiktif. Oke? Teman-teman, baik. Mari gini teman-teman ya, saya pernah suatu hari saya punya seorang kerabat, gitu ya. Saya nggak pernah bersentuhan sama dia. Untuk waktu yang sangat lama saya nggak pernah bersentuhan sama dia. Sampai suatu hari saya bikin acara, kemudian saya berpikir untuk mengundang dia ke acara saya. Saya mengundang dia datang ke acara saya perlakukan dengan baik, saya berikan apa yang saya bisa berikan, termasuk oleh-oleh gitu ya misalnya. Nah kemudian suddenly setelah ini selesai, 1 hari 2 hari kemudian tiba-tiba dia datang kepada saya, datang menangis-nangis gitu ya, bercerita bahwa dia dapat musibah gitu ya, bahwa dia dalam keadaan yang sangat sulit gitu ya, dengan alasan yang luar biasa menyedihkan lah gitu ya. Intinya dia butuh bantuan dan sebagai seorang impat saya memberikan bantuan itu. Oke? Sampai sini kisahnya udah selesai. Nah, kemudian ternyata beberapa hari kemudian saya mengetahui bahwa itu semua hanyalah manipulasi. Nah, bagaimana respon saya? Saya sih sebenarnya karena pengalaman saya sebagai seorang impat, saya udah sering banget digituin gitu ya, dimanfaatkan. Dan ketika saya mengetahui itu, saya mungkin sudah biasa merespon itu nggak terlalu emosional lah gitu ya. Dan kemudian saya berpikir mungkin saja dia melakukan ini mungkin karena dia memang biasa melakukan itu gitu loh. Tetapi ada satu pertanyaan yang nyangkut di kepala saya. Saya bertanya-tanya, apakah dia memang melakukan ini karena memang dia biasa mencari uang seperti ini, ataukah ada alasan tambahan kenapa dia memilih saya sebagai targetnya? Selain alasan bahwa saya itu mungkin adalah seorang impat yang memang kelihatan mudah untuk dimanipulasi ya. Tetapi apakah ada alasan lain kenapa dia melakukan itu kepada saya? Pertanyaan itu kemudian saya simpan gitu ya. Dan sampai pada akhirnya suatu hari
saya mendapatkan jawabannya. Ketika dia bercerita kepada orang lain, dia berkata bahwa dia memang mendendam kepada saya dan dia melakukan itu selain memang untuk mendapatkan uang, dia juga menarget saya. Saya bingung, apa alasan dia mendendam kepada saya? Dan kalian tahu apa alasannya? Yes. Dia bercerita bahwa suatu hari dulu dia pernah waktu itu membuat sebuah acara, gitu ya. Dia meminta bantuan saya untuk meminjam suatu barang. Saya nggak usah bilang barangnya apa. Saya waktu itu tidak bisa memberikan pinjaman itu kepada dia karena menurut saya dia meminjam barang itu hanya untuk gengsi. Itu satu. Dua, saya juga memakai barang itu, gitu ya. Dan saya menolak permintaan itu. Ketika saya menolak dengan halus, saya menolak dengan baik-baik. Saya tidak merendahkan dia. Tetapi dia merasa itu adalah penghinaan bagi dia. Oke? Oke. Nah, kemudian dendam itu dia bawa. Sampai pada akhirnya dia merasa mendapatkan kesempatan itu untuk memanipulasi saya di hari-hari kemarin itu kan. Gitu. Nah, kemudian saya berpikir pada saat itu. Nah, ini teman-teman harus ingat ya. Bukan berarti orang yang seperti ini adalah NPD. Ya, kita nggak bisa pastikan itu. Tetapi pada saat itu saya berpikir itu mungkin saja warning bahwa ini orang bisa saja NPD. Nah, dari pemikiran itu kemudian saya mencari tahu bagaimana sifat orang ini di kesehariannya dia, gitu ya. Dan kemudian saya mendapatkan data-data itu gitu bahwa orangnya ternyata memang manipulatif, pembohong besar, tukang playing fiktif. Ibaratnya banyak ciri-ciri NPD itu cocok di ini orang, gitu lah. Nah, sekarang teman-teman ya bisa lihat ya. Sekarang kita anggap dulu lah, kita impact. Kalau kita mau minjem sesuatu sama orang nggak mau kasih, kitanya yang nggak enak, kita merasa malu gitu. Kita merasa ya udah jangan nyusahin orang gitu kan. Bagi NPD itu nggak kayak gitu, karena dia ngerasa dunia ini berputar untuk ngurusinnya dia. Jadi kalau misalnya kita menolak memberikan apa yang dia mau, dia merasa marah. Karena dia merasa kamu harusnya melakukan itu kepada saya. Sedangkan kita impact memandang dari cara yang berbeda. Nah, kembali lagi ke kasus tadi, saya udah bilang bahwa kita nggak bisa menyimpulkan kalau ada orang yang dendam karena hal kecil begini adalah seorang NPD. Tapi dari situ, kita bisa mewarning diri kita, apakah mungkin orang ini NPD. Dan kemudian kita mulai mencari tahu sifat-sifat dia yang lain untuk mencocokkan apakah dia adalah memang seorang NPD. Nah, ini adalah salah satu ciri dari NPD yang kadang-kadang tidak banyak orang memperhatikan ini, gitu ya. Atau tahu tentang ini, atau aware, alias berjaga-jaga tentang hal ini, ya. Dan hari ini saya hanya membagikan ini kepada kalian. Ingatlah bahwa seorang NPD itu bisa dendam hanya karena dia nggak dapatin sesuatu yang dia mau dari kalian, walaupun kalian sendiri nggak tahu. Entah itu pujian, entah itu barang, entah itu perhatian, bagi dia, ketika dia nggak dapetin itu bisa saja adalah sebuah penghinaan bagi dia. Sampai jumpa di video berikutnya.